Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal imani wal hidayah. Wa kafa biha ni'mah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya untuk Allah. Salawat dan salam teruntuk kekasih kita, kecintaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menyertai kita semuanya. Kita sama tahu bahwa sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kita diwajibkan untuk beribadah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quranul Karim satu ayat yang mungkin sering sudah kita sama dengarkan, bahkan sama kita hafal. Faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa diartikan kepadaku? Karena asal dan muasalnya ayat tersebut di akhirnya itu adalah liya'buduni. Ada ya mutakallim wahdahnya. Akan tetapi ya mutakallim wahdah yang berarti kepadaku itu dimahdzuf atau dibuang untuk kemudian memperindah daripada Al-Quranul Karim atau wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala ini, ibadallah. Nah, para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari sini sama kita sadar bahwa memang tugas kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk beribadah. Itu makna yang pertama di dalam ayat ini yang harus sama kita pahami. Adapun yang kedua, di dalam ayat ini juga sama bisa kita memahami bahwa ternyata bukan hanya saja kita yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Kenapa? Karena memang ada makhluk lainnya yang wajib untuk taat beribadah kepada Allah, yaitu mereka kaum jin. Dan dari sini pula para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa mengambil sebuah ilmu, pelajaran. Kenapa para malaikat ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan firman-Nya kepada para malaikat tentang akan dijadikan khalifah di atas permukaan dunia ini, lalu para malaikat ketika itu seakan-akan tidak setuju dengan keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan skenario dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada pertanyaan di dalam ayat tersebut. Ayat yang mana sih Ustaz? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Dan ketika aku berkata kepada para malaikat, kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan menjadikan khalifah di atas permukaan dunia ini. Qalu, lalu mereka kemudian berkata, yakni para malaikat, ataj'alu fiha, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya, yaitu di alam dunia ini, mayyufsidu fiha, makhluk yang kerjaannya hanya membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfikud dima, dan juga akan membuat daripada pertumpahan darah, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami adalah makhlukmu yang selalu senantiasa memujimu, mensucikanmu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu Allah menyampaikan, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripadamu. Inilah yang saya maksud para pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Kenapa terjadi dialog antara malaikat dengan Allah? Apakah tidak seakan-akan para malaikat ini sok tahu dan protes kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal sama kita tahu bahwa malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum
Tidaklah mereka bermaksiat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa kali ini kemudian mereka seakan-akan protes? Tentu sama kita ketahui sebagaimana yang di awal saya sampaikan, ini merupakan daripada skenario Allah Subhanahu wa taala. Lalu saudara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa jawabannya? Kenapa para malaikat ini pada akhirnya bertanya sedemikian rupa? Ternyata bukan tanpa sebab. Di mana jawabannya? Jawabannya adalah pada ayat di awal yang tadi saya sampaikan, bahwa sebelum makhluk yang bernama manusia. Manusianya kan belum dibikin para pemirsa ini. Belum diciptakan Allah, baru tibang mau ngomong doang, baru Allah Subhanahu wa taala tibang bicara saja menginformasikan. Tapi dari mana kemudian para malaikat itu mengetahui? Insya Allah akan kemudian kita lanjutkan pada segmen selanjutnya. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Penasaran dari mana kemudian mereka para malaikat tahu bahwa manusia-manusia itu adalah makhluk yang kerjaannya akan menumpahkan darah dan juga akan membuat kerusakan di atas permukaan dunia ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah dari ayat yang pertama tadi, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa. Jadi sudah ada makhluk yang di dalamnya dibuat sama gitu loh oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makhluk yang pertama. Apa makhluk yang pertama? Tidak lain dan tidak bukan adalah makhluk jin. Makhluk jin punya sikap kelakuan yaitu merusak daripada bumi. Mereka menumpahkan darah sesama mereka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan manusia yang hanya bedanya ini makhluk halus dan itu makhluk kasar. Di dalamnya ada hawa nafsu, di dalamnya juga ada akal. Itulah yang kemudian mereka mengatakan, apakah engkau mau menciptakan manusia? Menciptakan makhluk lagi yang kerjaannya menumpahkan darah, yang kerjaannya adalah merusak daripada dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, saudara hadirin para pemirsa yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sadaqallahul azim. Sesungguhnya aku, kata Allah, yang lebih mengetahui daripada kamu. Artinya apa? Allah mau kasih tahu betul adanya bahwa mungkin sebahagian besar daripada manusia mereka membuat kerusakan, mereka menumpahkan darah, tapi ada manusia-manusia yang mulia, bahkan kemuliaannya melebihi daripada malaikat, kemuliaannya melebihi daripada mereka atau kalian yang aku ciptakan tanpa hawa nafsu. Kenapa? Justru dengan hawa nafsu tersebut, saudara, mereka bisa lebih mulia daripada para malaikat. Malaikat melakukan ketaatan beribadah kepada Allah wajar karena memang tidak punya hawa nafsunya. Tetapi ketika manusia yang punya hawa nafsu, dia beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makamnya, derajatnya bisa di atas para malaikat. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang pada kesempatan kali ini itulah yang menjadikan tema kita, bahwa ibadah tersebut akan berbuah hasil yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan daripada pahala. Oleh karenanya para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa syarat yang harus kita lakukan untuk kita beribadah kepada Allah dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain dan tidak bukan, Allah Subhanahu wa taala memberikan daripada prolog terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam substansi tema pada kesempatan kali ini, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 23, faqala ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Ayat ini mengatakan, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita tidak melakukan persyaratan atau tidak menjalankan persyaratan diterimanya amal, maka yang terjadi adalah amal-amal kita bisa saja berterbangan bagaikan debu. Bahkan jauh lebih daripada itu, Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, beliau menyampaikan dan menjelaskan bahwa
Ayat ini merupakan kejadian pada hari kiamat, yaitu pada saat amal-amal orang itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui surat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwasannya amalan-amalan orang-orang kafir dan musyrik tidak menghasilkan apa-apa, berapapun banyaknya. Kenapa bisa sedemikian rupa? Ada di antara kita yang bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala adil ketika ada seseorang yang selalu senantiasa berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, akan tetapi mereka tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, walaupun mereka itu tidak beriman dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya kepada ajaran agama Islam? Maka saudara, harus sama kita jawab. Logika sederhananya adalah, bagaimana mungkin seseorang akan dianggap lulus di dalam satu universitas atau sekolah manakala dia tidak pernah mendaftar ke dalam sekolah tersebut atau universitas tersebut? Kalau seandainya dia mendaftar, walaupun dia bodoh, tapi punya nilai rata-rata yang mungkin kebijakan universitas dan juga sekolah tersebut bisa melulusannya, maka kan dia lulus dan mendapatkan ijazah. Akan tetapi, manakala dia tidak melakukan hal yang sedemikian rupa daripada pendaftaran, sehebat apapun pintarnya, sehebat apapun cerdasnya, maka tidak akan pernah mungkin dia mendapatkan daripada ijazah. Oleh karena itu, begitulah dengan kejadian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan di akhirat dan tidak akan mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi kita untuk mengetahui daripada persyaratan diterimanya amal ibadah tersebut. Apakah amal ibadah tersebut? Akan kita bahas pada segmen yang terakhir secara tuntas. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang harus kemudian sama kita jalankan adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Niat apapun selain daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun perbuatannya itu baik, walaupun perbuatannya itu adalah bernilai ibadah secara kasat mata, maka itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu saudara hadirin, ada kalimat kam min amalin yatasawwaru bi amalil akhirah sara amalud dunya bisu'in niyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi amalid dunya sara amalul akhirah bi husnin niyah. Berapa banyak satu perbuatan yang kelihatannya itu adalah perbuatan akhirat atau perbuatan ibadah ketaatan kepada Allah hanya menjadi daripada perbuatan amal dunia, tidak menghasilkan pahala dan ganjaran. Kenapa bisa seperti itu? Karena buruknya daripada niat. Tapi berapa banyak pula perbuatan yang kelihatannya atau secara kasat mata itu perbuatan dunia dan amal soleh yang tidak berarti apa-apa dalam agama atau dalam ibadah, tapi bisa menjadi ibadah. Kenapa? Karena kebaikan daripada niat dan lurusnya niat tersebut. Subhanallah. Maka dalam persoalan niat ini, saudara hadirin, para pemirsa Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada, kita harus hati-hati menempatkan niat kita dari awal, tengah, sampai dengan akhir untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah Allah akan menerima daripada kita punya amal saleh. Tanpa itu, maka amal kita akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Niat adalah merupakan perkara yang paling awal di dalam kitab hadis dibahas, dan hadis tersebut sudah sama kita ketahui, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhiril hadis, yaitu hanya saja niat itu harus beriringan dengan amal perbuatannya. Artinya niatnya baik, maka insya Allah niat tersebut
akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut yang diriwayatkan langsung dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ini merupakan sebuah perkara yang menjadi patokan utama bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Rugi, sangatlah rugi bagi siapapun yang melakukan ibadah, melakukan amal kebajikan, tapi bukan untuk Allah, tetapi hanya melihat dunia semata. Rugi bagi mereka yang kelihatannya secara lahiriah tampak beragama, tampak soleh, tapi ada yang dicari selain daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara hadirin, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Sedangkan yang kedua, yang mesti sama kita tahu adalah, yakni amal perbuatan itu syaratnya harus ittiba li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dari apa yang memang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kemudian apa yang kita lakukan keluar tidak bersesuaian, saya katakan sekali lagi, keluar atau tidak bersesuaian dengan syariat Nabi besar Muhammad SAW yang dibawanya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, maka ibadah kita tertolak. Kenapa sedemikian rupa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah contoh. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa daripada syariat ini. Dan Allah tekankan pula di dalam Al-Qur'anul Karim, faqala ta'ala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, sadaqallahul azim. Kalau kalian kata Allah Subhanahu wa taala mencintai daripada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni kata Nabi, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Oleh karenanya ajaran agama Islam tidak dapat memisahkan di antara keduanya, antara Allah dengan Rasulullah, antara Al-Qur'an dengan hadis baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keduanya harus seiringan berjalan karena ini merupakan sebuah patokan utama bagi kita sebagai hamba-hambanya. Saudara hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara, yang semoga Allah selalu senantiasa merahmati kita. Maka kesimpulannya adalah niat harus karena Allah Subhanahu wa taala, perbuatan harus sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya baik, niatnya tidak baik, maka amal ditolak. Niatnya baik, tapi tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pun juga akan tertolak. Dan kesemuanya itu dibingkai dengan adanya ilmu pengetahuan. Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Zubat mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tiap-tiap orang yang beramal tidak didasarkan dengan ilmu pengetahuan, maka ilmunya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala harus menjalani daripada persyaratan diterimanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semuanya itu didasari dengan ilmu sehingga bisa diterima dan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan dan kita bisa melakukan persyaratan diterimanya amal ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.